Subhanallah. Terima kasih. Barakallah. Saya minum ya. Ikhlas ya, ridho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di total aja kalau saya mah, Ustaz. Boleh di total. Angkanya cukup 1, nolnya berdesakan. Wah. Berdesakan sampai sesek ya. Iya, sampai sesek ya, kagak apa-apa. Yang penting yang dagang seneng, yang beli seneng. Ya enggak? Iya, benar. Kurang berdagang kan kudu begitu. Oh iya. Yang bedagangnya ridho, yang beli juga nyaman. Walaupun dapat aromanya dulu kagak apa-apa. Pegel-pegel gue jadi hilang nih. Apalagi pemirsa yang ada di rumah, kena asapnya sate aja, yang tadinya kagak nafsu makan jadi nafsu makan. Oh. Luar biasa ya. Biasa. Yang ngipasnya pakai jikir makanya, jangan sembarang gitu. kipas loh. La ilaha. Bedain antara ngipas sate sama ngipasin bini. Oh, boro-boro Ustaz ngipasin. Nggak pernah. Kasihan. Ya kayak ceritanya Siti Mutia dong, tuh keren Gimana tuh. itu Siti Mutia? Iya kan, suaminya pulang kerja dielap keringatnya, ya kan? Kayak begitu tuh dielap keringatnya suaminya. Habis itu dikipas dah. Kalau kita sekarang kagak putar kipas angin diri Capek apa Iya, gitu. mending suaminya pakai wig, pakai rambut palsu, kipasnya kenceng, wignya terbang, rasain loh. Ustaz, tapi kalau rendah hati itu sama nggak sih sama ya tawadu gitu? Kurang lebih ya, karena mentawadukkan hati dan mentawadukkan iman itu karena letaknya iman kan di dalam hati ya. Kalau orang sudah mentawadukkan hati, itu pasti mentawadukkan dirinya, itu banyak hal kebaikan yang bisa dipancarkan dalam perilakunya. Ya, secara otomatis orang yang hatinya tawadu imannya juga. Kalau imannya tidak tawadu, tidak bisa. Oh gitu. Kenapa orang bekerja banyak dengan tenaga tidak dengan hati? Belum tawadu. Coba kerja dengan hati bukan dengan tenaga. Tidak usah nunggu digaji, tidak usah nunggu harus dibayar. Saya ngelihat ada sesuatu yang harus saya kerjakan, lakukan. Jangan mengatakan kan ada tukang sampah, kan ada tukang sapu halaman. Kalau nunggu seperti itu namanya kerja pakai tenaga, tidak kerja dengan hati. Coba kalau kerja dengan hati, kalau anak saya lewat di sini ada paku, mungkin kalau dia lewat dia luka. Coba kita yang lihat ambil, dibuang pakai hati. Gitu. Nanti itu mana tawadu. Iya. Ustaz, tapi dari mana aku sampai berasap Ustaz? Subhanallah, saya seperti jin Timur Tengah ya. Buaya. Subhanallah. Bagaimana kalau dengan Rasulullah sendiri, apakah Itu kipasnya satu. kalau Rasulullah sendiri itu sifat rendah hatinya sampai seperti apa? Subhanallah, Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa sekali rendah hatinya, tawaduknya. Ini sebuah kisah yang mungkin pernah didengar oleh pemirsa juga. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, Abu Bakar bertanya kepada keluarganya Rasulullah, adakah amalan sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan? Ada, wahai Abu Bakar. Rasulullah sering memberi makan pengemis yang ada di dekat jalan sono. Akhirnya pengemis buta ini tadi, yang biasa buta si pengemis itu tadi, ketika Rasulullah memberikan suapan makanan kepada si buta itu dengan lemah lembut, si buta tadi selalu memaki-maki Rasulullah karena dia tidak tahu yang nyuapin dia sebenarnya Rasulullah. Akhirnya datanglah si Abu Bakar ini untuk menggantikan seperti Rasulullah. Disuapin itu roti ke dalam mulutnya si pengemis buta ini tadi. Siapa kamu, kata pengemis buta? Saya Rasulullah. Bukan. Saya Beda suapannya. beda cara suapannya. Kamu orang yang kemarin. Bukan. Orang yang kemarin itu orangnya baik, akhlaknya, santun, budi pekertinya, tutur katanya indah. Terus kemana orang itu sekarang, kata si buta tadi? Orang itu sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung bersahadat itu orang buta tadi, yang tadinya memaki-maki Rasulullah, padahal yang selama ini memberi makan dia dengan santun dan sangat luar biasa adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau kita kan kagak. Iya. Ada bini minta makan, mak, pa beliin bakso dong. Udah no, nih uang 10.000 nih, beli lo sendiri lo. Wah, yang begitu-begitu harus kita robah. Namanya rezeki itu kan Allah yang ngatur. Bisa jadi suami dapat rezeki, sebenarnya rezekinya istri. Cuma lewat suami sebagai kerannya. Pun sebaliknya, ketika suami istri cari rezeki, sebenarnya rezekinya anak, cuma lewat orang tuanya. Maka jangan ada yang sombong. Ya, kagak ada milik kita ini, semuanya Allah yang ngatur. Termasuk pasangan kita pun,
Jangan kita anggap itu milik kita. Karena itu semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sate yang dibakar ini. Ya? Belum tentu milik saya. Kalau pas saya beli tiba-tiba ada yang lewat meminta, berarti bukan milik saya toh. Iya, jadi Subhanallah. Ya. Tapi apa benar Ustadz kalau misalnya orang-orang yang rendah hati itu bakalan diangkat derajatnya sama Pasti diangkat derajatnya. Di suatu tempat namanya mutiara, di tempat yang berlumpur pun dia tetap mutiara. Ada lumpur, ada mutiara. Orang yang rendah hati seperti mutiara di dalam lumpur. Lumpur tetap lumpur, mutiara tetap mutiara. Jadi lakukan terus kebaikan sebagai orang yang rendah hati, Allah pasti akan memuliakan derajat orang-orang yang rendah hati dan tawadhu. Lakukan. Jadi pedagang yang rendah hati dengan pembelinya. Ya? Jangan kadang-kadang kan pembeli kan banyak modelnya ya. Banyak tingkah lakunya yang menyenangkan. Tetap segala sesuatunya itu jadikan cermin bahwa Allah mendatangkan seseorang kepada kita itu adalah sebenarnya untuk memperbaiki diri kita. Kayak baginda Rasul diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Tapi emang dari dulu kita Rasulullah menyuruh kita emang harus rendah hati ya? Iya, tujuan orang hidup di dunia ini ibadah. Sementara makna ibadah itu adalah dia mampu menjadikan dirinya sebagai wakil Tuhan. Dan sebagai wakil Tuhan itu harus tawadu dan rendah hati. Jadi kalau dia belum rendah hati, belum tawadu, dia belum kategori orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia mengerti potensi dirinya sebagai orang yang wakilnya Allah, maka dia tidak akan bakal bisa sombong di muka bumi ini. Begitu. gitu ya. Ya, udah, Subhanallah. Iya, ya. Ustaz, apakah benar tuh kalau misalnya berarti kalau kita rendah hati itu jika menjalaninya dengan rendah hati itu berarti kita termasuk orang-orang yang sabar juga? Ya, lakukanlah segala sesuatu itu karena buat Allah, bukan buat manusia. Contoh nih, ente kerja nih sebagai tukang sate, ngelakuinnya bukan hanya sebagai suami untuk mencari nafkah, bukan. Kalau ente melakukan seperti itu, tiba-tiba hasil dagangan dikasih sama istri kagak bersyukur, ente sakit hati tentunya. Iya. Tapi coba ngelakuin buat Allah, keren. Mau diucapin terima kasih, mau kagak, saya melakukannya buat Allah kok. Ustaz, kalau misalnya ini ada di sebuah lingkungan ada satu orang yang sifatnya tuh selalu ingin terlihat menonjol gitu Ustaz. Apakah itu termasuk salah satu orang yang ini memiliki sifat tidak rendah hati? Satu hal yang perlu kita ingat, apapun kejadian di lingkungan kita, pertama jangan buruk sangka dulu. Kita melihat dia seperti menonjol, berarti kita sudah berburuk sangka kepada dia. Siapa tahu sebenarnya dia tidak. Yang dosa siapa? Yang udah pasti dosa kita kan? Iya. Kalaupun ada yang terlihat seperti itu, biarkan dia. Biarkan dia dengan gayanya. Karena sebagaimanapun, seseorang itu tidak akan pernah terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang konsentrasi sama diri kita sendiri aja. Mau kita ini bagaimana hidup kita ini? Mau kita bawa kemana hidup kita? Mau orang lain seperti itu, kalau memang pantas untuk kita ingatkan, kita ingatkan. Oh, diingatkan. Diingatkan. Kalau memang terlalu berlebihan, diingatkan. Misalnya ngundang acara hajatan sampai mengundang yang bisa menimbulkan maksiat supaya tertonjol kekayaannya, diingatkan. Alangkah lebih baiknya daripada uang dibuang-buang. Kan kita sebagai tetangga yang baik harus mengingatkan. Pun kalau tidak diterima, ya udahlah, kita serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang penting kita jaga diri kita dulu. Jangan berburuk sangka dengan siapapun. Melihat orang yang perilakunya seperti ini, oh jangan-jangan dia seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Yang dosa siapa? Yang pasti kita. Kenapa? Udah buruk sangka. Udah buruk. Iya. Perbaiki diri terus, perbaiki diri. Perbaiki diri. Terus diperbaiki gitu. Perbaiki Iya. mukanya. Perbaiki diri. Iya. Muka. Perbaiki diri. Silakan Ustadz. Subhanallah. Terima kasih. Ya, sudah selesai Ustaz. Oh iya, bener. Saya kembalikan. Enggak Ustaz. Karena dia udah capek dari tadi ngipas. Iya. Silakan Ustaz. Emang Subhanallah. itu untungnya seorang penjual. Subhanallah. Saya cicipin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Enak Ustaz? Pemirsa,
Ini baru rajanya sate. Wah, boleh minta Bang Ustadz? Boleh silakan. Ini pasti memasaknya dengan hati. Kan tadi suruh zikir juga. Iya, jadi rasanya rada beda ya. Iya. Yang biasanya ayam rasanya biasa jadi luar biasa. Iya. Pun rasanya sampai ke hati saya. Wah, ini sebenarnya bukan daging ayam biasa nih. Daging apa ini? Ini daging pohon palem. Masya Allah, lo bisa aja lo dagang sate pakai pohon palem di sate. Sekalian aja pohon kelapa jadi abor-obornya ya. Plus arang itu Subhanallah. Ustaz. Saya lanjutin ya. Iya silakan Ustaz. Kita lanjutin juga nggak nanyanya? Cakuda. Iya, tanya aja. Tanya. Coba Cakuda deh jadi pemimpin. Ini Pak Ustadz, bener nggak Pak Ustadz buat ada azab buat orang-orang yang tidak rendah hati? Mungkin bahkan dari seorang pemimpin yang dia punya tugas dan punya kekayaan seperti raja gitu, tapi dia tidak rendah hati, apakah akan diajab seperti Namrud juga? Orang yang tidak rendah hati itu bisa dikategorikan orang yang tidak bersyukur. Kenapa dikategorikan tidak orang yang bersyukur? Karena dia merasa miliknya dia. Apapun miliknya dia. Kalau orang yang bersyukur itu kan kembalinya kepada Allah. Setelah diterima, dikasihkan lagi. Nah, kalau sudah termasuk tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ajab Allah sangat pedih. Banyak sekali ajabnya. Kalau pemimpin ada yang tidak rendah hati, tunggu saja. Tidak lama pasti akan dicabut Allah jabatannya. Kalau seorang suami yang tidak rendah hati, tunggu saja suaminya akan diambil oleh Allah dengan caranya Allah. Kalaupun begitu, kita yang tidak rendah hati, yang tadinya kepingin mendapatkan keturunan, karena kita belum masih rendah hati, bisa jadi anak tadi yang seharusnya jadi anak kita diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita pantas. Termasuk seorang pemimpin yang memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Tunggu saja balasan dari Termasuk Allah. orang yang tidak rendah Semuanya, dirinya, keluarganya, yang semuanya memanfaatkan harta kekayaan yang tidak baik itu, tunggu saja ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya nggak dapat azab sampai mati, Kalau dalam kubur tetap dapat. Dapat. Oh, gitu dibalasnya di dalam. Tetap bisa jadi orang-orang yang tidak rendah hati ini tidak rendah hati di dunia sebagai cobaan, sebagai wadah untuk kita belajar. Kenapa Anda bertemu dengan orang tidak rendah hati? Supaya kita tidak seperti dia. Dijadikan cermin. Ya Allah, kenapa hari ini saya ketemu dengan orang yang seperti itu ya? Astagfirullahaladzim, saya tidak akan seperti dia. Gitu, jadikan cermin. Kenapa hari ini saya ketemu dengan orang yang seperti ini ya? Oh, jangan-jangan dalam diri saya masih ada sifat itu. Ingat, setiap langkah kaki, kemanapun kita berada, ketemu dengan siapapun, termasuk saya ketemu dengan Anda ini, itu semua sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau kita di jalan ketemu dengan orang yang sombong banget perilakunya, jangan-jangan pemirsa kita juga sombong. Supaya kita dikasih tahu sama Allah, kalau Allah yang ngomong kan bakal pingsan loh. Iya. Melalui manusia. No, lihat no, pribadimu tuh seperti itu. Nggak enak kan dipandang? Gitu maksudnya. Berarti orang rendah hati itu orang yang tidak sombong lah gitu ya. Iya, rendah hati itu orangnya baik. Mau dia punya harta banyak, dia tetap baik. Mau dia nggak punya harta, tetap lebih baik lagi. Ini sudah nggak punya apa-apa, sombongnya naudzubillah. Ember. Iya, udah nggak punya apa-apa, masya Allah norak banget. Bernya kok ke saya? Ember. Udah, harus saling rendah hati. Bernya ke saya. Emang saya apa? Ember. Masa ada ber kayak gini, ber di mana-mana menakutkan. Pasti kalian rame ya kalau di rumah ya. Enggak, kalau pulang mau udah tidur. Yang satu jadi ngantuk. penyanyi dangdut gitu di rumah. Yang satunya sambil ngipas-ngipas. Oh enggak, tetap ya. Kita berusaha untuk ini. Saya tidur di atas tikar, Mas. Oh begitu ya, luar Jadi biasa. saya di bawahnya tikar. Lo kira kutu di bawah tikar. Nanti kalau kecoak. Subhanallah. Ya. Kayak misalnya Ambo sama Cakuda ini kan jualan Iya. kerjanya dari pagi sampai pagi kadang jualannya ya. Mau apaan? Mau jaga, Mas Kamling. Iya, emang sudah amanahnya seperti itu yang harus disyukuri. Iya benar. Nah kalau misalnya kita kan jarang bertemu tetangga, bersosialisasi atau mungkin ikut arisan gitu. Nah apakah kita dibilang sombong juga, Ustadz? Kategori seperti itu jangan dulu kita kategorikan kita termasuk orang yang sombong. Toh Anda seperti ini kan bersosialisasi
Bersosialisasi susah amat ya. Kayaknya harus makan sate dulu deh. Makan sate dulu satu ya. Coba. Apa tadi? Berapa? Bersosial dengan sapi. Bersosialisasi. Apa Ustaz? Setelah makan sate, bersosialisasi. Iya, ini. Nah, baru pas. Sosialisasinya bener, satenya jadi sasi. Ente berdua, Iya. walaupun nggak sempat nangga, nggak sempat datang ke arisan, kan di jalan tetap bersilaturahim, menyapa. Tapi Ya? kan bukan tetangga sehari-hari kita, Ustaz. Ya kan tidak harus setiap hari kita nangga. Kan pulang-pulang ntar malam masih bisa, bang nih bang sisa satenya masih ada, semoga berkah buat keluarga, kan enak begitu. Kita mau habis terus, Ustaz. Nggak habis terus buatin lagi di rumah, potong lagi ayam. Ya Allah, kapan tidur ya, Ustaz? Nah, karena ini kagak sempat silaturahim, kagak ada alasan dah, kagak ada alasan untuk tidak bisa bersilaturahim, ya. Masih banyak cara. Pun kalau kita pulang jam 12 malam, besok subuh, habis subuh kan masih bisa. Bang, ketok pintu, nih saya mau dagang hari ini, sate pertama gue serahin dah sama tetangga dah. Moga berkah, gue sedekahin dah sate pertama dah. Gue bakar dulu depan rumah dah. Gue kasih dulu dah tetangga-tetangga dulu dah. Habis. Semua tetangga. pertama. Sate pertama kan. Kasih aja Tapi kan yang 100. sebelah lagi cemburu, nggak dikasih. Nggak apa-apa, satu dulu, besoknya saya itu lagi, besoknya sana lagi, ya nggak? Paling enggak untuk pertama kita tuh bakar 20 tusuk. Nah, 20 kita bagi tusuk, dah sama tetangga. kita bakar, dibagi gratis buat Paling tetangga. tidak buat menjaga Iya. keberkahan dagangan Anda. Sudah disedekahin. Iya. Akhirnya nanti sate ini berdoa, ya Allah. Tuh, berangkatin haji tukang sate tuh yang bakar saya tiap hari. Dia berdoa. Kenapa? Saya berkah banget ya Allah, dibagiin sama tetangga. Sedekah deh kamu tuh dibiasakan gitu. 20 tusuk. Satu tusuknya setengah daging. Sudah ikhlas. Ya Allah ya Yang penting kecil-kecil aja ya. Jangan, sedekah mah jangan tanggung-tanggung. Jangan deh. Oh. Kalau mau sedekah itu yang baik seperti apa yang kita makan hari ini, itu yang kita sedekahin. Kalau kita makannya dengan beras harga 7.500 per kilo, beras itu yang disedekahin. Kalau kita dagang seperti ini besarnya sate, maka sate seperti ini punya harus kita sedekahin. Jangan mentang-mentang mau disedekahin, kecilin kecilin akhirnya Allah pun ngasih rezekinya dikit sama kita. Oh gitu. Kan kita memberi orang itu sama saja memberi Allah. Tapi kalau misalnya kita setiap hari sedekah dengan maksud yang ikhlas. Nanti malah ada orang ngomong sombong mentang-mentang Itu kan urusannya dia sama Allah. Yang penting kan kita bisa jaga hati, ya nggak? Kitanya yang perlu dijaga, nggak perlu omongan orang. Orang mengira ketika kita beli mobil mewah sombong banget sih. Orang nggak tahu kita lagi perlu. Kan itu Mobil orang- mewah perlu ya. Iya perlu mobil mewah. Ya kan siapa tahu di antara pemirsa juga siapapun yang kepingin membeli mobil mewah, Iya. jangan dikategorikan jangan-jangan saya sombong. Kalau memang itu butuh dan perlu, kebutuhan, silahkan. Oh. Jadi iya. benda-benda itu kalau perlu butuh silahkan. Berarti Ambo juga jangan nyili suami yang ganteng, nanti Ambo dibilang sombong. Iya kan? Ini Ambo Ini mah punya sudah suami yang pas-pas. ganteng. Coba lihat ukur kumisnya, ganteng. Oh, tapi saya bersyukur dapat istri cantik kayak gitu. Begitu. Kalau misalnya saya dapat istri yang berkumis juga, apa katamu juga? Iya benar. Subhanallah. Ya, masa saya kan dimakan Iya, kayak gitu. bener loh. Ini satenya enak banget loh. Iya, iya. Silakan. Kenapa kalian nggak buka restoran saja? Ya, ini ada pitiku, ha. Masih Ada piti. mengumpulkan uang. Yuk. Usaha itu kan nggak harus pakai modal. Seperti orang yang mau beramal soleh nggak perlu nunggu modal banyak dulu. Iya. Kalian pun bisa beramal soleh melalui berdagang Saya mau sate. minum dulu, Ustaz, ya. Oh, kamu yang Iya. haus? Iya, iya. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Pak Ustaz. Ntar dulu, kita tos dulu. Oh, boleh, boleh. Ya, bismillah. Boleh, luar biasa. Sama minuman. Aduh, enak Ustaz. Hmm. Oh. Teh Jawa.
Asik. Teh Jawa ya gini. Bagaimana? Alah minum teh manis aja begitu. Kok, Makanya kok kalian pada mabok? Ini kayak di TV-TV. Oh kayak di TV-TV ya. Acting gitu. Oh pinter juga acting ya. Iya. Oh iya kayak keluarga sinetron dong berarti di rumah. Oh iya. Jadi Papa kalau tiri. kalau pulang ke rumah wah, buka pintu kayak kuntilanak dong penampilannya. Astagfirullahaladzim. Itu tidak ada itu, Ustaz. Tidak ada ya dalam dunia Tidak ada. persilatan. Jadi begini, dalam Islam itu kenapa jadi saya yang jawab? Makanya harus tawadu biar nggak ada sifat-sifat sombong. Ya. Gitu ya Ustaz ya? Bener. Hai. Bener kata dia. Ada yang susah. Gimana susahnya gimana? Bagaimana cara kita untuk bertawaduk dengan sempurna? Ya. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk bertawaduk dengan sempurna itu semua orang berusaha. Tidak ada yang bisa sesempurna seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini lahir ke dunia perlu banyak belajar, perlu banyak latihan. Nah, kalau kita kagak latihan gimana mau bisa baik? Hari ini kita kurang sabar, besoknya harus tambah sabar lagi. Besoknya kita diuji lagi sama Allah, tambah sabar lagi. Apalagi sampai mengatakan, Pak Ustadz, kesabaran saya udah habis. Oh, kesabaran itu tuh ada batasnya. Ada apa? Terus bersabar. Dan kita tidak punya kesempurnaan untuk menyelesaikan amal soleh ini sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia. Oh, berarti salah kalau ngomong sabaran tertib. Oh, salah. Nyari salah. Sabar tak terbatas. Iya, terus saja bersabar. Oke? Masalah kesempurnaan, lakukan saja kebaikan. Jangan pernah merasa, oh sholat saya sudah hebat, saya sudah tawadu. Justru Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak tawadu. Memang kan kalau emang habis sebelum sore kan harus ngambil tawaduk dulu. Tawadu, wudu. Oh, Kebanyakan nyium asap. Oh iya, kebanyakan nyium asap terus ini ya. Kayak nyium narkoba jadinya ya. Oh. Narkoba Nah. ya. Narko apa narko? itu. Narko. Ustaz, Subhanallah. kalau kita misalnya orang yang rendah hati, emang Allah punya janji apa buat kita, Ustaz? Banyak keberkahan dalam hidup. Ya, keberkahan dalam hidup itu pasti diberikan. Coba deh, rasakan aja deh di lingkungan kita atau di keluarga kita. Seorang anak yang dia tawadu dengan orang tuanya, tawadu ini akhlak yang baik loh ya. Anak yang akhlaknya baik sama orang tuanya, sama anak yang kagak baik akhlaknya sama orang tuanya, bedain rezekinya. Dirasakan gitu ya. Rasakan, lihat. Dipotong sedikit-sedikit, Iya. gitu. Atau bisa disaksikan juga. Kalau kan kebanyakan yang malah nggak baik akhlaknya Ustadz, tapi coba lihat keberkahan hidupnya. Beda. Orang yang tawadu itu akhlaknya baik, santun, Allah pasti jamin rezekinya. Allah pasti berikan itu di dunia loh. Kemuliaan, diangkat derajatnya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Ya kan? Tawadu itu kan kalimat indah ya, kebaikan-kebaikan. Takwa ini kalimat umum yang kita ketahui, tapi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari ya rendah hati, ya berbaik sangka, semua itu adalah jalan menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya diberkahi dan dicukupkan rezekinya itu bukan berarti kaya raya dan Bukan, tapi manfaat. Rezeki yang ada di dalam hidupnya itu manfaat. Manfaat untuk mengantarkan dia kepada Allah. Ada orang yang dalam hidupnya itu nggak ketemu Allah, yang sampai gini hari terus mencari Allah dan nggak ketemu dengan Allah. Kenapa hidupnya nggak berkah? maksudnya tidak bertemu Allah. Tidak bertemu Allah tuh coba mau bagaimanapun urusannya memikirkan masalah keduniaan, punya harta 1M pun masih belum cukup, punya harta yang banyak, rumah yang mewah, istri yang cantik, berlimpah apapun belum cukup. Dia nggak ketemu dengan Allah, tapi hidup sederhananya dia tapi mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dia akan selalu mengatakan terima kasih ya Allah, ini yang terbaik dalam hidup saya. Kalau seandainya saya tambah cantik lagi ya Allah, mungkin saya jadi orang yang sombong di muka bumi ini. Kalau saya tambah kaya lagi dari ini ya Allah, mungkin saya jadi orang yang sombong di muka bumi ini. Kalau saya jadi tambah langsing lagi ya Allah, mungkin saya jadi orang yang tidak baik di luar sana, yang mengobrol aurat saya. Harus disyukuri keadaan kita. Pasti ada maksud Allah dengan keadaan sekarang ini, dengan pribadi yang kita miliki. Allah ngerti yang terbaik buat ente. Saat ini jadi tukang sate, bisa jadi bulan depan jadi pengusaha sukses. Amin. Kan batu loncatannya begitu. Tapi harus bersyukur. Syukuri dulu ya Allah, kenapa saya jadi tukang sate? Jangan dikenapakan jadi tukang satenya, tapi katakan ya Allah terima kasih
Dengan saya jadi tukang sate, paling tidak saya setiap tusuknya sambil nusukin, saya sempetin buat zikir. Coba. Kesabaran, ditambah kekuatan jadi sehat. Ya enggak? Ya, lama-lama istrinya yang diangkat. Boro-boro ya diangkat ya. Boro ini aja ngap. Oh gitu. Subhanallah. Ustaz, Ya. apa nih? Kesimpulan dari Oh, iya. Kalau misalnya secara kesimpulan, mungkin ada yang nggak dengar saya tadi Ustaz tentang rendah hati misalnya. Oh Tidur gitu. aja sih. Jadi asik ngipas tadi ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga abang tukang sate beserta istri tercintanya. Kesimpulan daripada tema kita hari ini tentang rendah hati. Teruslah melakukan kebaikan seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tawadu, rendah hati itu adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, kita harus rendah hati, dikasih rezeki yang banyak harus rendah hati. Apalagi kagak punya apa-apa pun harus rendah hati. Mensyukuri kalimat yang indah selalu terungkap. Jangan sampai kita ucapkan kata-kata yang tidak indah yang menyakitkan orang lain, karena itu akan menjadi dosa. Kasihan orang lain yang kita ucapin, kita maki, kasihan pendengarannya, dia sakit hati jadi dosa. Padahal kita sama-sama di dunia ini, padahal kita adalah makhluk langit yang tinggal di bumi. Kita ini semuanya makhluk langit yang tinggal di bumi. Artinya kita adalah makhluk spiritual. Kita adalah makhluk-makhluk Allah yang dititipkan di muka bumi ini sebagai wakilnya Allah. Untuk memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Allah. Jadi jaga diri kita sebagai wakilnya Allah. Seperti Anda disuruh pemimpin, misalnya bupati. Anda wakil bupati, apa yang harus Anda lakukan ketika diutus oleh bupati? Terbaik, pewakilan dari daerah, bahwa saya dari daerah ini harus yang terbaik. Apalagi utusan dari Allah. Nah, jadi tawadukkan lagi hati, rendahkan hati, jangan sampai sombong dan menyakitkan hati orang lain. Insya Allah berkah hidup kita. Amin. Iya. Silakan diteruskan makan. Iya, sepertinya dibungkus aja kali ya. Oh, dibungkus. Iya, saya ingat sama anak istri saya nih di rumah. Ini gara-gara Iya, kayaknya enak banget ya. Sih. Iya, silakan udah. Jadinya. Ya kan, siapa tahu bermanfaat buat kita deh. Silakan. Iya. Maaf Ustaz. Sini. Oh iya. Kalau bungkus-bungkus tugas istri saya. Oh gitu ya. Coba dibuka. Ya kalau ada yang meninggal yang tukang bungkus-bungkus Iya. ya. Tolong dibungkus ya. Hop. Iya, kayaknya bungkusnya pakai jurus ya. Wow. Udah latihan lama dia nih Ustaz. Iya. Bungkus gini nih. Ini tadi kan saya nawarnya berapa tadi? 20.000 ya. Harganya 10.000. Iya. Saya tawar 20.000 deh. Benar. Saya tawar deh Ikhlas 20.000 ini, deh. Ustaz. Bener ya, ikhlas saya Ridho ya. Mana plastik? Oh iya. Terima kasih. Di sini Ustaz. Semoga habis ini dagangannya laris ya. Amin. Iya, jangan lupa kalau ketemu anak yang kelaparan di jalan kasih makannya ya. Iya, kalau masih ada Insya Ustaz. Allah biar Miskin berkah. juga dibagi, Ustaz. Iya, Berhubung semuanya saya amin. fakir miskin jadi bagi. Terima kasih banyak ini. Udah, Iya, Ustaz. barakallah. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz. Iya, mari.